bullying korporat, ketika karyawan dipaksa beli demi target, wajah gelap etika bisnis? Bayangkan kamu bekerja di perusahaan yang kamu banggakan. Kamu datang tepat waktu, menjalankan tugas dengan tekun, bahkan lembur untuk mengejar target. Tapi saat hasil penjualan tim tak mencapai target, kamu mendapat perintah, belilah produk ini dari gajimu sendiri. Ini bukan motivasi, ini tekanan. Ini adalah bentuk baru bullying, bukan dengan bentakan, tapi dengan sistem. Inilah cerita tentang eksploitasi modern di balik senyum perusahaan. Ketika mendengar kata bullying, kita mungkin membayangkan anak-anak sekolah atau media sosial yang penuh komentar jahat. Tapi, dalam dunia kerja, bullying bisa mengambil bentuk yang lebih halus dan terstruktur, tersembunyi di balik kebijakan, target, dan arahan pimpinan. Di banyak perusahaan, tekanan kepada karyawan untuk membeli produk sendiri demi memenuhi target penjualan adalah praktik umum. Tekanan ini bukan sekadar instruksi, tetapi bentuk kekerasan psikis yang terjadi secara sistematis dan terus-menerus. Praktik wajib beli terjadi ketika perusahaan menuntut karyawan untuk membeli produk dari kantong pribadi jika target penjualan tim tidak tercapai, biasanya tanpa surat resmi, tapi tekanan moral dan sosial begitu nyata. Sebagian besar karyawan merasa tidak punya pilihan. Menolak berarti dicap tidak loyal, tidak mendukung tim, bahkan berisiko kehilangan bonus atau posisi. Inilah bentuk eksploitasi yang dibungkus rapi dalam kebijakan perusahaan. Dalam teori etika keadilan, distribusi beban dan keuntungan harus proporsional. Ketika perusahaan gagal menjual, seharusnya manajemen mencari solusi, bukan menyuruh karyawan menanggung kerugian. Karyawan telah memberikan tenaga, waktu, dan komitmen. Ketika mereka juga harus menyumbang dari gaji mereka, berarti mereka menanggung beban ganda sebagai pekerja dan konsumen paksa. Ini melanggar prinsip keadilan fundamental. Filsuf Immanuel Kant menegaskan bahwa manusia tidak boleh diperlakukan semata sebagai sarana untuk tujuan lain. Dalam konteks ini, perusahaan menjadikan karyawan alat semata demi mengejar angka. Martabat manusia terletak pada kebebasannya memilih. Saat dipaksa membeli demi perusahaan, karyawan kehilangan kebebasan itu. Mereka bukan lagi subjek etis, melainkan objek eksploitasi sistemik. Di dunia modern, eksploitasi tidak selalu brutal. Ia bisa halus, tersembunyi dalam arahan, struktur, dan ketimpangan kekuasaan. Ketika karyawan dipaksa membeli, mereka secara tidak sadar dieksploitasi oleh sistem yang tak memberi mereka pilihan. Memanfaatkan posisi dominan untuk menekan pihak yang lebih lemah adalah bentuk eksploitasi klasik. Bedanya, kini dilakukan lewat kebijakan perusahaan, bukan cambuk atau paksaan fisik. Etika utilitarian melihat moralitas dari akibat. Apakah memaksa karyawan membeli produk menghasilkan lebih banyak kebaikan atau kerugian? Jawabannya jelas. Kerugian, tekanan finansial, stres mental, penurunan moral, dan loyalitas yang luntur adalah dampak nyata. Sedikit angka penjualan yang naik tak sebanding dengan penderitaan karyawan. Perusahaan mungkin tidak sadar, tapi mereka sedang membayar harga mahal. Turnover meningkat, biaya pelatihan membengkak, produktivitas menurun. Karyawan yang merasa tidak dihargai akan kehilangan rasa memiliki. Mereka mungkin bertahan, tapi dengan semangat yang mati. Lama-lama, mereka pergi membawa keahlian dan cerita buruk tentang tempat kerja mereka. Menurut teori stakeholder, perusahaan bukan hanya bertanggung jawab kepada pemilik modal, tapi juga kepada semua pihak yang terlibat, termasuk karyawan. Ketika kebijakan merugikan karyawan, maka perusahaan gagal menjalankan tanggung jawab sosialnya. Etika tidak bisa berhenti di laporan keuangan. Perusahaan besar seperti Samsung Biologics secara eksplisit melarang praktik kerja paksa dan eksploitasi upah. Ini adalah standar global. Ketika perusahaan masih menerapkan wajib beli, mereka bukan hanya melanggar hak karyawan, tapi juga menyalahi arah etika bisnis dunia. Ketika rasa takut lebih dominan daripada rasa hormat, budaya kerja perlahan hancur. Ketakutan menggantikan kepercayaan, kepatuhan menggantikan partisipasi. Karyawan menjadi diam, enggan bersuara, inovasi hilang,
kerjasama memudar. Yang tersisa hanyalah budaya survival. Di era digital, berita tentang ketidakadilan bisa menyebar lebih cepat dari klarifikasi perusahaan. Reputasi yang dibangun puluhan tahun bisa runtuh dalam semalam. Kepercayaan publik adalah aset terbesar perusahaan. Ketika pelanggan tahu ada eksploitasi, mereka bukan hanya berhenti membeli, mereka bersuara. Target tidak tercapai bukan akhir dunia. Ada banyak strategi etis yang bisa ditempuh. Pelatihan, diskon, kampanye pemasaran ulang, atau evaluasi realistis target. Solusi yang baik adalah solusi yang tidak mengorbankan orang-orang di dalamnya. Etika dan efektivitas bisa berjalan seiring. Kepemimpinan sejati bukan soal kontrol, tapi soal kepercayaan. Pemimpin yang baik bertanya, apakah kebijakan saya melukai orang-orang saya? Pemimpin yang bertanggung jawab tidak menutup mata. Mereka berani mengubah sistem yang menyakiti demi membangun budaya kerja yang sehat. Tekanan membeli produk bukan hanya soal uang. Ini tentang perasaan terpaksa, tidak dihargai, dan kehilangan kontrol atas hidup sendiri. Stres kronis dari kebijakan tidak adil bisa menyebabkan kelelahan mental, kecemasan, bahkan gangguan kesehatan. Ini adalah dampak nyata yang harus diakui. Etika bukan beban bagi bisnis, tapi pondasi keberlanjutan. Perusahaan yang menjaga nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan rasa hormat akan bertahan lebih lama dan lebih disukai. Dunia kerja yang sehat dimulai dari kepemimpinan yang etis, karena pada akhirnya, angka hanyalah hasil, yang utama adalah manusia di baliknya. Perhatikan tempat kerja di sekitarmu. Apakah kamu atau rekanmu pernah diminta membeli produk perusahaan untuk menutupi target? Mungkin kamu sedang menyaksikan bullying korporat dalam bentuknya yang paling sunyi. Sebarkan video ini untuk membuka mata lebih banyak orang. Bantu ciptakan dunia kerja yang adil dan manusiawi. Suarakan hak karyawan, lawan eksploitasi. Mari bangun budaya kerja yang sehat, dimulai dari kesadaran kita bersama.